laporan Anda, apa Ya, saja halo agenda Mila. kunjungan Ketua Umum PBNU Kiai Kiki, Haji silakan Said dengan Akil laporan ini di Anda, Kota apa Bandar saja Lampung? agenda kunjungan Ketua Umum PBNU Kiai Haji Baik, Said Akil ini di jadi Kota Bandar memang Lampung? benar setelah Gus Yahya sepekan sebelumnya, jadi memang kemudian benar saat setelah Gus Yahya Kiai Haji Said Akil Sirot yang kemudian saat menyambangi giliran Kiai Haji Said Akil Sirot yang menyambangi Lampung. Nah, kedatangannya ke Lampung pertama dia tiba di Kota Bandar Lampung. Kedatangannya ke Lampung pertama dia tiba di Kota Bandar Lampung, kemudian langsung menuju ke Universitas Lampung atau Unila, kemudian langsung menuju ke Universitas Lampung Aromani dan para bertemu dengan ketua PCNU se-Lampung dan para 15 kabupaten kota. Ketua PCNU se-Lampung dalam kunjungannya di kampus Unila ini, dalam kunjungannya di kampus Unila mendampingi proses Haji Said penandatanganan nota kesepahaman ataupun MOU proses yang dilakukan oleh 15 PCNU kabupaten kota yang dilakukan oleh dengan 15 PCNU dalam rangka untuk bersama dengan menyetarakan dalam rangka untuk pendidikan dari pondok pesantren, menyetarakan kemudian bisa pendidikan dari melanjutkan jenjang pendidikan di kemudian bisa begitu melanjutkan jenjang pendidikan di Kiki, ini Kiai Said begitu, Akil ini Mila. juga kan digadang-gadang Kiki, ini akan Kiai maju begitu ya, Said maju kembali Akil ini dalam juga kan muktamar NU nanti. digadang-gadang Adakah pernyataan akan yang maju disampaikan begitu ya, Kiai Said maju Akil kembali dalam dalam kunjungannya muktamar kali ini? NU nanti? Adakah pernyataan yang disampaikan Kiai Said Akil dalam jadi kunjungannya memang kali ini? setelah acara MOU jadi memang setelah kebetulan saya acara MOU itu selesai sekaligus mewawancari kebetulan saya langsung bertemu dengan beliau dan sekaligus beliau menyatakan secara tegas bahwa beliau menyatakan secara tegas kembali maju bahwa dia siap akan kembali maju pada muktamar dan jika diminta oleh para kiai dalam kesempatan muktamar itu maka dia jika diminta oleh para kiai dalam kesempatan muktamar itu maka dia siap akan Baik ya, terima kasih banyak wartawan Tribun Lampung Kiki Adi Pratama atas Baik ya, terima kasih banyak wartawan Tribun Lampung Kiki Adi Pratama saudara telah atas terimpun laporan wawancara Anda. dengan Ketua Umum Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya saudara telah terimpun wawancara dengan Ketua Umum Pengurus Besar Berikut Nahdlatul liputannya untuk Ulama Anda. PBNU Kiai Haji Said Akil Siraj. Berikut liputannya untuk Anda. MOU-nya sendiri terkait apa sih Pak Kiai? MOU-nya sendiri terkait apa sih Pak Kiai? MOU-nya sendiri yang dilakukan terkait apa tadi? Pak Kiai, kan kita tahu sebentar lagi NU akan mengadakan muktamar. Kita tahu sebentar lagi NU akan mengadakan muktamar. Sendiri sebagai ketua PBNU sekarang seperti apa Pak Kiai? Sendiri sebagai ketua PBNU sekarang seperti apa Pak Kiai? Apakah kita bakal ikut lagi ini Pak Kiai? Sudah ada. Apakah kita bakal ikut lagi ini Pak Kiai? Sudah ada. Azmi saudara, sosok yang viral setelah membayar barang COD ke kurir. Azmi saudara, sosok yang viral setelah membayar barang COD ke kurir memenangkan padahal barang kepala desa atau pilkada sudah serentak dibuka di Kabupaten Batanghari yang memenangkan diselenggarakan di kepala Desa desa Ampelu, atau pilkada Kecamatan serentak di Kabupaten Batanghari yang diselenggarakan di Desa Ampelu, Amsi akhirnya bisa menang telak dari pesaingnya nomor urut 02 Amsi Suhaimi akhirnya bisa menang telak dari pesaingnya nomor urut 02 Pria yang viral karena COD tersebut mengaku bahwa baru kali ini Pria yang viral karena COD tersebut mengaku bahwa baru kali ini sepanjang ratusan suara. Untuk mengetahui bagaimana informasi suara lebih lengkapnya telah tersambung bersama Untuk saya mengetahui bagaimana Jambi ada informasi Musawira lebih di lengkapnya sana telah yang tersambung akan memberikan bersama saya informasi wartawan lebih lengkapnya Jambi ada pada Anda. Musawira di Wira sana yang Ya, akan memberikan halo. informasi lebih Mila. lengkapnya pada Anda. Halo, selamat siang Wira, bisa Ya, diinformasikan halo. berapa banyak Mila. jumlah desa yang melaksanakan Selamat siang, pilkades Wira, di bisa Batanghari? Diinformasikan berapa banyak jumlah Oke, desa yang dapat saya melaksanakan sampaikan pilkades di bahwa Batanghari? pelaksanaan pilkades di Oke, Batanghari dapat itu saya digelar sampaikan pada bahwa Kamis pelaksanaan 21 pilkades di Oktober Batanghari itu 2021 digelar kemarin. pada Dan Kamis 21 sebanyak 60 Oktober desa 2021 dari kemarin. 8 kecamatan Dan sebanyak Batanghari 60 itu desa melaksanakan dari 8 kecamatan pergelaran Kabupaten Batanghari pemilihan kepala desa itu serentak. melaksanakan dan Pergelaran pemilihan kepala pelaksanaan desa ini serentak dipantau oleh dan pihak kecamatan, pelaksanaan tingkat ini kecamatan dan tingkat kabupaten dipantau bahwa oleh pihak selama kecamatan, pemilihannya tingkat kecamatan dan berjalan aman, bahwa lancar selama
dan selama pemilihannya berjalan aman, lancar, dan tidak ada ditemukan kendala-kendala Untuk yang perolehan berarti suara di yang lapangan. diraih oleh Begitu sosok untuk AMZI sementara. yang viral ini, Untuk perolehan suara yang diraih oleh sosok AMZI yang seperti viral apa ini, informasinya, sehingga ia Wira? bisa dipercaya Oke, memimpin dapat saya desa. informasikan Seperti apa bahwa dari informasinya, 60 Wira? desa yang melaksanakan bahwa dari 60 itu satu diantaranya adalah desa Amplu yang melaksanakan pilkades. Itu satu diantaranya adalah desa Amplu, satu diantara calonnya Kabupaten itu adalah AMZI. Yang ini satu di antara calonnya pada tahun AMZI ini di bulan Februari itu pernah viral dan tepatnya di bulan Februari itu pernah viral dan pertama di daerah Jambi, bahkan juga sampai ke nasional di daerah Jambi. Keviralan juga sampai disebabkan sampai ke nasional. Aktivitasnya keviralan AMZI ini disebabkan oleh lakunya yang aktivitasnya ada perdebatan bersama kurir. Tingkat lakunya yang barang yang dipesannya ada perdebatan itu tidak sesuai dan ingin dikembalikan barang yang dipesan itu tidak sesuai dan ingin dikembalikan. Kemudian di dalam barang yang dipesan itu setelah dibuka kemudian di dalam waktu itu di dalam video yang beredar dan marah-marah bersama dengan kurir menolak dan itu dan marah-marah bersama dengan kurir AMZI dan itu pada Februari kronologis dan untuk keviralan hasil perolehan suara pada Februari lalu dan dari hasil perolehan suara dari bahwa AMZI dari pilkada dipercaya masyarakat untuk memimpin desa AMZI dia bisa meraih dipercaya masyarakat 584 suara atau 63,74% dan pesaingnya yaitu bernama Suhaimi dengan nomor 2 dan pesaingnya yaitu bernama Suhaimi dengan nomor suara atau 35 suara 324 begitu rekan Nila. Suara atau 35,7%. Apa kemudian janji-janji atau mungkin visi misi yang akan dilakukan oleh AMZI setelah menjadi kepala desa ini? Visi misi yang akan dilakukan oleh AMZI setelah menjadi kepala desa ini? Penghitungan suara selesai ketika kemarin pukul penghitungan suara selesai Tribun langsung kemarin melakukan 2 siang via telepon bersama Tribun langsung dan AMZI pun berkata bahwa ia sudah mengonsepkan dan AMZI pun berkata bahwa ia sudah memperbaiki satu diantaranya itu rencana jalan karena jalan di desa satu diantaranya itu adalah rusak jalan lalu kemudian jalan di desa juga menyatakan bahwa akan mengonsepkan lalu kemudian AMZI juga untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat di desa. Mungkin untuk lebih detailnya untuk nanti menumbuhkan ekonomi masyarakat di desa lihat dalam kepemimpinan AMZI nanti akan kita lihat. Oke, terima kasih banyak Musawira, wartawan Tribun Jambi atas laporan Anda. Terima kasih banyak Musawira, wartawan Tribun Jambi. Kita lanjutkan ke informasi selanjutnya, saudara. Unit Pilsus. Kita lanjutkan ke informasi selanjutnya, saudara. Unit Pilsus Satreskrim Polrestabes AKP Toher kembali menggagalkan dan juga Kanit Pilsus. Kali ini selain mengamankan barang bukti turut diamankan juga 2 pelaku. Kali ini selain mengamankan barang bukti turut diamankan juga pada Kamis 21 Oktober Bukit Hilir Barat 1 pada Kamis waktu 21 Oktober. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya telah tersambung bersama saya. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya telah tersambung memberikan saya wartawan lebih lengkapnya pada Andika di sana. Halo Andika yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo Andika, silakan dengan laporan Anda terkait penggagalan penyelundupan. Andika silakan dengan laporan Anda dan juga Bapak apakah benar ini sudah ketiga kalinya adanya pengungkapan penyelundupan ini? Apakah benar ini sudah ketiga kalinya adanya pengungkapan penyelundupan ini? Ketiga kalinya. Ya, ini benar, ini merupakan hasil dan sebelumnya pada bulan Agustus Polrestabes Palembang ini dilakukan oleh tim dan sebelumnya pada bulan Agustus dengan penyidikan ini dilakukan oleh tim Buyut Bayi Polrestabes Palembang. Bibit lobster senilai tangkapan 13,9 M. Lalu dilanjutkan oleh senilai unit Pis Polresta Palembang. Lalu di 2 bulan September unit dengan tangkapan Palembang 18 kedua bulan September 14 M dengan tangkapan 18 dilanjutkan pada bulan 14 M selanjutnya ketiga bulan Oktober dilanjutkan pada bulan Pisus Polres selanjutnya Palembang 3 bulan Oktober 18 kembali unit senilai 15 M menangkap 18 begitu senilai 15 M. Selain mengamankan sejumlah barang bukti Andika, petugas selain mengamankan sejumlah barang bukti 2 orang pelaku, apakah sudah berhasil diketahui siapa saja identitas dari para pelaku orang pelaku? Apakah sudah berhasil diketahui siapa saja identitas dari para pelaku ini? Dan benar, kedua pelaku bernama Pedri dan Pinggau. Dani, yang awalnya mereka mengantar ini berawal dari adanya telepon. Yang awalnya mereka mengantar ini dari berawal dari adanya bernama K.
dari seorangnya untuk mengantar bernama K. 18 box ini yang menyuruh keduanya dari Indralaya menuju 18 box ini ke kota Lubuk Linggau. Dari Indralaya dengan masing-masing ke kodanya di Linggau sebesar 1 juta rupiah. Keduanya saat berada di TKP sebesar 1 juta rupiah. Pisus Polresta Palembang saat berada di keduanya dan alhasil unit saat Pisus Polresta Palembang pun mencurigai keduanya dan alhasil saat benih lobster dan digeledah jenis mutiara, box dan pasir begitu. Benih lobster. Setelah adanya penangkapan dua pelaku ini, pasal apa yang dikenakan kepada pelaku ini? Pasal apa yang dikenakan kepada lobster yang sudah berhasil diamankan? Apakah ribuan benih bibit lobster yang sudah berhasil diamankan? Keduanya terancam pasal 29 Ju 26 ayat 1. Keduanya terancam pasal perindustrian bibit lobster. Keduanya ayat 1 penjara 8 perindustrian bibit lobster. Keduanya ribuan bibit lobster jenis mutiara dan pasir ini akan untuk ribuan bibit lobster Pulau Tegal Mas Pasir ini akan lepas di Baik, terima kasih banyak Andika atas laporan Anda. Andika juga baik, terima kasih banyak Andika atas laporan Anda. Andika juga telah menerima Wahyudi saudara. Berikut liputannya untuk Anda. Palembang, Kompol Tri Wahyudi saudara. Berikut liputannya untuk Anda. 5 ya kan, tadi sekitar 17.05 ya, jalan 17 masuk ke situ. Jalan masuk ke situ. Kita amankan dari barang kalau pengakuannya masih dari daerah Indralaya Mangkaraya, dari barang kalau pengakuannya masih dari daerah Masalaya. Ini kita sudah tahu jaringannya sudah tahu masalah dari barang ini sama aja kita sudah tahu jaringannya sudah tahu pada waktu orangnya sama aja. Kita akan terus di waktu kan upaya-upaya kita akan terus menjalankan upaya-upaya ini yang akan dia kirim ke Linggau. Mungkin Linggau juga bukan akan dia kirim, masih akan dikirim kembali. Mungkin Linggau juga bukan titik terakhir, masih akan dikirim kembali. Mungkin jaraknya dari Jambi. Bang, jaringannya yang sama ya sama yang kemarin? Ini ketiga kali. Bang, jaringannya yang sama ya sama yang kemarin? Ini ketiga kali, tapi kalau untuk jaringan memang beda-beda kita periksa, kita cari orang-orang yang mengalami hal-hal serupa, kita periksa, kita cari orang-orangnya, kita akan telusuri hal-hal serupa. Total kerugian bang, kira-kira berapa bang total kerugian? Kalau hitungan kasar, total kerugian bang, kira-kira berapa bang total kerugian? Kalau hitungan kasar awal 13. Pasti nanti plus minus ya teman, tapi nanti pastinya 13 dari dinas, dari plus minus ya teman, tapi nanti lebih. Seusai jeda kami masih akan kembali dengan beragam informasi lainnya saudara, tetap di Seusai jeda kami masih akan kembali dengan beragam informasi lainnya saudara, tetap di live update. Kalau saya sendiri di unit 37 ini, kalau saya sendiri di unit 37 ini yang kemarin baru mulai, saya udah penggerbekan apa-apa. Dulu aku nggak ngerasa itu nangkap atau penggerbekan apa. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dan difteria berdarah. Jadi kita mengenal yang tidak berdarah yang tidak berdarah tandai dengan adanya penyumbatan. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa case, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa case. Jadi anak ini dijadikan sebagai tersangka. Kalau dijadikan sebagai tersangka. Ini kita bicara yang di luar kasus ya. Dengan hujan shower. Ini kita bicara yang di luar kasus ya. Dengan hujan shower yang biasanya terjadi pada fase awal daerah hujan dan atau berbahaya itu yang Kak. biasanya terjadi pada fase mulai awal artinya atau terjadinya stage berbahaya atau itu Kak lembek. Jadi nah itu mulai artinya terjadinya perlembekan. Menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan menurut saya tanah diambil. Memang tidak mudah. Kalau misalnya Amerika Serikat tanah diambil, Rasulullah mengatakan kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam 6 hari Syawal berpuasa di 6 hari Syawal. Oke, apa kabar Mas di sini Kalau saya sendiri di unit 37 ini, kalau saya sendiri di unit 37 ini yang kemarin baru mulai, saya udah penggerbekan apa-apa. Dulu aku nggak ngerasa itu nangkap atau Difteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dan difteria berdarah. Jadi kita mengenal yang tidak berdarah yang tidak berdarah tandai
dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa case, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa anak ini dijadikan sebagai tersangka kalau dijadikan sebagai tersangka ini kita bicara yang di luar kasus ya. Kalau dengan hujan shower ini kita bicara yang di luar kasus ya. Dengan hujan shower yang biasanya terjadi pada jelas awal daerah hujan dan berbahaya itu kan. Jadi mulai artinya terjadinya berbahaya itu kan lembek. Jadi nah itu mulai artinya terjadinya perlembekan. Memang tidak mudah. Bukan urusan menurut saya tanah diambil. Memang tidak mudah. Kalau misalnya Amerika Serikat tanah diambil, Rasulullah mengatakan kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam 6 hari Syawal berpuasa di 6 hari Syawal. Apakah benar kalau saya sendiri di Juni 37 ini, kalau saya sendiri di Juni 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah penggerbekan apa-apa Dulu aku nggak ngerasa itu kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dan kriteria berdarah. Jadi kita mengenal yang tidak berdarah, yang tidak berdarah tandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa case, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa anak ini dijadikan sebagai tersangka kalau dijadikan sebagai tersangka ini kita bicara yang di luar kasus ya. Kalau dengan hujan shower ini kita bicara yang di luar kasus ya. Dengan hujan shower yang biasanya terjadi pada jelas awal daerah hujan dan berbahaya itu kan. Jadi mulai artinya terjadinya berbahaya itu kan lembek. Jadi nah itu mulai artinya terjadinya perlembekan. Menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan menurut saya tanah diambil. Memang tidak mudah. Kalau misalnya Amerika Serikat tanah diambil, Rasulullah mengatakan kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam 6 hari Syawal berpuasa di 6 hari Syawal. Apakah benar kalau saya sendiri di Juni 37 ini, kalau saya sendiri di Juni 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah penggerbekan apa-apa Dulu aku nggak ngerasa itu kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dan kriteria berdarah. Jadi kita mengenal yang tidak berdarah, yang tidak berdarah tandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan di Korea pikirnya tidak Ada kembali menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Yarda Saudara. Ada kembali menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Yarda Saudara. Kita lanjutkan ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Kendari sepakat untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Konawe Utara di sektor pariwisata. Konawe Selatan juga menandatangani dan menyepakat di 3 sektor dalam MOU menandatangani dan menyepakat di 3 sektor. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya telah tersambung bersama saya. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya telah tersambung bersama saya wartawan Tribun News Ultra ada Ridwan Kadir yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo Ridwan. Ridwan silakan dengan laporan Anda. Apa maksud dan tujuan adanya kerjasama antar daerah ini? Dengan laporan Anda. Apa maksud dan tujuan adanya kerjasama antar daerah ini? Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan kerjasama antara pemerintah Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, kerjasama antara Konawe Selatan dan juga pemerintah Kabupaten Kendari dan Konawe Selatan dan juga pemerintah Kota Kendari dan Konawe Utara itu dengan terdapat beberapa tujuan kabupaten dari kerjasama antar daerah ini. Yang pertama tujuan dari kerjasama antar daerah ini bakal saling yang pertama antar daerah kerjasama ini memajukan perekonomian antar daerah, kesejahteraan masyarakat dan memajukan perekonomian pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik, memaksimalkan kemudian kerjasama tujuan kedua yaitu di bidang ekonomi melalui kerjasama daerah di bidang ekonomi melalui
sektor Selain prioritas. sektor pariwisata yang juga menjadi kerjasama antar pemerintah Kota Kendari Selain sektor pariwisata yang juga Kabupaten menjadi Konawe kerjasama antar Utara ini, pemerintah apa Kota saja Kendari yang dan memang pemerintah sudah disepakati? Kabupaten Konawe Utara ini apa saja yang untuk memang sudah kesepakatan disepakati? antara Ridwan? pemerintah kabupaten kota dan pemerintah untuk kesepakatan antara Konawe Selatan pemerintah kabupaten kota dan telah dipersiapkan tiga sektor Konawe Selatan, yaitu antaranya pertanian, telah dipersiapkan tiga sektor, dan juga pariwisata, yaitu antaranya pertanian untuk sektor pertanian dan juga pariwisata, bidang perdagangan untuk sayur mayur, sektor pertanian dan komoditi seperti bidang perdagangan sayur mayur, terus dan komoditi seperti tomat, cabai merah, kangkung, terus terong, lombok, bayam, kacang panjang, timun dan terong, sawi, bayam, kacang panjang, sektor peternakan dan bidang perdagangan yakni sapi potong, sektor peternakan, penyediaan bidang perdagangan yakni unggas sapi potong seperti pakan ayam organik, penyediaan tepung ikan, pakan unggas, dan untuk sektor terakhir yaitu pariwisata, bidang SDM dan promosi, dan untuk sektor terakhir yaitu pariwisata, bidang SDM dan promosi, dan wisata yaitu air terjun Moramo dan Baik, terima kasih banyak Namu. Ridwan Kadir, wartawan Tribunnews Baik, terima Ultra. kasih Atas banyak laporan Ridwan Anda. Kadir, Selamat wartawan bertugas kembali, Ridwan. Tribunnews Ultra atas laporan Anda. Kita Selamat lanjutkan ke bertugas informasi kembali, Ridwan. selanjutnya, saudara. Memungut sampah atau Kita lanjutkan ke informasi selanjutnya, saudara. Mungkin hanya dilakukan untuk mereka yang berpendidikan rendah atau bahkan tidak mengenyam pendidikan secara baik, mereka yang serta sulit berpendidikan untuk rendah atau menembus bahkan dunia tidak kerja. mengenyam pendidikan Namun secara berbeda baik, bagi sosok serta yang sulit satu untuk ini, menembus yakni dunia Carolus kerja. Belmo, Namun berbeda yang mana bagi sosok pekerjaan yang memungut satu ini, sampah bukan yakni pekerjaan Carolus hina baginya. Belmo. Yang mana Carolus yang juga pekerjaan memungut dosen sampah pada bukan Sekolah Tinggi pekerjaan Ilmu hina Manajemen baginya. Kupang ini Carolus yang menganggap juga bahwa dosen profesinya pada Sekolah Tinggi menjadi Ilmu Manajemen kepuasan tersendiri Kupang bagi ini dirinya. menganggap bahwa Untuk mengetahui profesinya bagaimana informasi menjadi lebih kepuasan lengkapnya tersendiri terkait bagi dirinya. sosok Untuk mengetahui Carolus bagaimana ini, informasi telah tersambung lebih bersama lengkapnya saya di terkait sebelah sana sosok ada Ray Carolus Rebon. ini, Wartawan tersambung Pos bersama Kupang saya yang di akan sebelah memberikan sana informasi ada Ray lengkapnya pada Rebon. Anda. Halo Ray. Wartawan Pos Kupang yang akan memberikan informasi lengkapnya pada Halo, Anda. Nila. Halo Ray. Ray, silakan dengan laporan Anda. Sejak kapan Halo, Nila. sosok dosen Carolus Ray, ini silakan menjadi dengan laporan seorang pemulung Anda. sampah Sejak di Kota kapan Kupang? Sosok dosen Carolus ini menjadi seorang pemulung sampah di Baik, Kota inilah Kupang. dapat saya laporkan dari Kupang bahwa Carolus Belmo adalah salah satu dosen atau Carolus Belmo Wadir adalah salah satu dosen atau salah satu universitas Wadir salah satu sekolah tinggi di Universitas Kota Kupang. Beliau melakoni atau Kota Kupang menjadi beliau melakoni atau intelektual itu dimulainya sejak tahun awal 2019 dimulai dan sejak berlanjut hingga saat ini 2019 demikian dan berlanjut Apa hingga yang saat melatar ini. belakangi Carolus ini Demikian, melakukan hal tersebut meskipun Apa yang memang melatar dirinya mempunyai belakangi jabatan Carolus ini akademik begitu ya melakukan di hal sebuah tersebut sekolah tinggi di meskipun Kupang, memang dirinya mempunyai jabatan akademik Nila. begitu ya di sebuah sekolah tinggi di Kupang. Carolus menyampaikan saat ditanyakan oleh wartawan bahwa menyampaikan dirinya ditanyakan oleh wartawan bahwa dirinya sampah atau melakukan hal-hal menjadi yang baik seperti sampah, membersihkan sampah di beberapa titik di Kota Kupang berawal saat dirinya terpanggil Kota Kupang berawal tanpa ada dirinya maupun tanpa ada dorongan dari orang lain tanpa karena menurutnya adalah tanpa ada dorongan dari orang lain adalah karena menurutnya adalah tindakan yang baik menurutnya kebersihan dapat adalah salah satu memberikan hal yang tindakan yang baik mana dapat maupun memberikan hal yang positif menurut Carolus sendiri untuk lingkungan maupun kepada orang lain. Dosen dia menurut Carolus sendiri langsung memberikan sosialisasi sebagai dosen dia pun tidak secara langsung memberikan sosialisasi bagaimana memberikan diri secara utuh untuk melakukan kebersihan berikan diri secara tapi dia melakukannya langsung dalam kebersihan di lingkungan tetapi bila ada dia melakukannya langsung dalam bentuk mahasiswa ya secara langsung melihat teman dosen maupun para mahasiswa atau tempat secara langsung melihat bertindak dia pun tidak merasa malu melainkan tempat dengan cara-cara demikian dia pun tidak merasa malu melainkan dosen dengan cara-cara dosen dia bisa melainkan kepada bagaimana walaupun dosen teman dosen menjabat pun orang lain bagaimana walaupun kita mahasiswa maupun dosen atau menjabat atau kita ada status sebagai mahasiswa maupun dosen tapi kita wajib juga turun langsung untuk bagaimana membersihkan lingkungan agar semua itu kita wajib juga turun langsung untuk bagaimana membersihkan lingkungan agar semua itu merasa indah Carolus sendiri menyimpan sampah-sampah yang dipungutnya ini di mana? Carolus sendiri menyimpan sampah-sampah yang dipungutnya ini di mana? Apakah sampah-sampah ini kemudian didaur ulang, dijual atau seperti apa informasinya, Ray?
sejak pagi inilah pukul 5 pagi lulus hingga sejak 30 pukul 5 pagi mulai membuang sampah. Dan dari 30 sampai itu dia mulai kembali ke sampah dan dia menyimpannya di sebuah gudang. Itu dia kembali ke rumahnya dan dia menyimpannya di sebuah gudang. Dari pemungutan sampah itu sampah-sampah yang kampus dia langsung dari pemungutan sampah itu sampah-sampah yang dikumpulkan sehingga dari hasil itu dia langsung kulit maupun plastik membawa ke tempat sehingga dari hasil bagaimana ia dia oleh hasil atau membawa ke tempat penampungan bagaimana ia kerja oleh hasil demikian dari pekerjaan. Kemudian dari pihak keluarga atau masyarakat sekitar begitu ya melihat kemudian dari pihak keluarga atau masyarakat sekitar begitu ya bagaimana tanggapan mereka aktivitas yang dilakukan oleh Carolus ini bagaimana tanggapan mereka dengan pekerjaan yang sebagian besar orang katakan terkait dengan pekerjaan kotor yang pekerjaan jijik tetapi besar orang katakan bahwa itu pekerjaan kotor. Carolus tidak menganggapnya itu walaupun dari pihak keluarga diri Carolus tidak sendiri ataupun dari keluarga istrinya diri keluarga sempat memarahi atau dari keluarga istrinya bahwa hal itu sempat memarahi atau menegur bagaimana kamu melakukan beliau bahwa hal itu tidak baik kamu lebih bagusnya kamu bagaimana kamu melakukan hal yang lebih baik lagi tapi menurut dia kamu hal ini dianggap orang lain kecil tapi menurut dia bagaimana hal ini dianggap orang lain kecil tetapi membersihkan lingkungan sehingga membantu wilayah atau lingkungan membersihkan lingkungan sehingga kadang pun wilayah atau lingkungan tidak mengabaikan apa yang sehingga sampaikan orang lain kadang pun dia dengan tindakannya dia mengajarkan sehingga semua orang sampaikan orang lain tetapi menjaga lingkungan dari tindakannya dia mengajarkan sehingga semua orang itu bisa menjaga lingkungan. Terima kasih banyak Ray Rebon wartawan Pos Kupang atas laporan Anda. Terima kasih banyak Ray Rebon wartawan Pos Kupang atas laporan Anda. Carolus Belmo dengan wakil ketua bidang akademik memungut sampah. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya saudara berikut liputannya untuk Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya saudara berikut liputannya untuk Anda. Ini mereka yang biasa timbang-timbang di situ. Ini mereka yang biasa timbang-timbang di situ, ale-ale, timbang-timbang di situ. Lalu kemudian sedikit saja, ale-ale, lalu kemudian juga belum buat sedikit saja. Ini juga belum. Jadi ini nanti akan dibersihkan baru pergi timbang atau langsung timbang dalam keran. Jadi ini nanti akan dibersihkan baru pergi timbang atau langsung timbang dalam keran. Ini saya biasa orientasinya bersihkan. Ini kan saya sudah kualitas bersih. Ini tinggal timbang. Saya juga ada merambah ke kegiatan berikut itu saya pilih kapok. Saya juga ada merambah ke kegiatan berikut itu saya pilih kapok. Kemarin ada datang timbang 2 karung besar rata-rata di kan mereka buat. Kemarin ada datang timbang 2 karung besar. Calon penumpang yang melakukan perjalanan udara dari dan ke Provinsi Bangka Belitung, calon penumpang yang melakukan perjalanan udara dari dan ke Provinsi Bangka Belitung, saudara, saat ini hanya syarat tersebut berlaku untuk calon penumpang yang telah menerima 2 dosis vaksinasi. Syarat tersebut berlaku untuk calon penumpang yang telah menerima 2 dosis vaksinasi COVID-19. Namun untuk harus menyampaikan hasil negatif dosis pertama, tetap harus untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya tersambung bersama saya bagaimana informasi lengkapnya tersambung bersama saya yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo Ricky, bagaimana perkembangan aturan penerbangan keluar dan masuk provinsi Ricky, bagaimana perkembangan aturan penerbangan keluar dan masuk provinsi atau lebih mudah? Apakah memang benar peraturannya sudah mulai lebih ringan atau lebih mudah begitu? Datang dan pergi untuk aturan penerbangan semenjak ada datang dan pergi di SE Gubernur yang diterbitkan semenjak adanya kemarin dan SE Gubernur yang bukan pada tanggal 1 kemarin dan bahwa untuk penumpang yang pergi ke wilayah kemarin Jakarta Palembang penumpang yang boleh menggunakan wilayah tes antigen dengan syarat boleh menggunakan terapi 2 kali antigen dengan syarat telah melakukan vaksinasi baru sebanyak 2 kali. Kemudian untuk melaksanakan harus menggunakan 1 kali vaksin. Tapi kebijakan menggunakan ini akan direvisi karena kebijakan Mendagri ini akan surat edaran dari Satgas yang terkait dengan menyebutkan bahwa surat edaran dari Satgas yang saat ini haruskan bahwa masuk dan keluar boleh lagi menggunakan saat ini harus menggunakan tes PCR. Tidak boleh lagi menggunakan aturan edaran Gubernur Babel ini juga bertentangan dengan aturan edaran Gubernur Babel ini juga bertentangan dengan keluar dan juga masuk ke Bangka Belitung. Seperti apa informasinya Ricky masuk ke Bangka Belitung? Seperti apa informasinya Ricky? Ini juga
terkait dengan kekeliruan dari para penumpang yang mengatakan bahwa mereka boleh kekeliruan dari para penumpang yang mengatakan bahwa mereka boleh untuk keluar Bangka Belitung rapid. Sementara dalam dengan tes antigen untuk keluar Bangka Belitung tidak. Sementara dalam menggunakan tes antigen sehingga pemerintah mereka mengharapkan ada revisi aturan yang jelas antigen sehingga mereka mengharapkan ada revisi aturan yang jelas sehingga para penumpang di pemerintah provinsi yang harus mengikuti aturan di atasnya sehingga para penumpang tidak. Apa yang kemudian diinginkan para calon penumpang di bandara di Pati Amir? Apa yang kemudian diinginkan para ada berapa banyak penumpang di berdasarkan pantauan Anda yang mengalami kekeliruan? Ada berapa banyak berdasarkan pantauan Anda yang mengalami terkait perkembangan ini? Informasi karena tidak mendapatkan informasi lebih detail terkait perkembangan ini. Yang saya wawancarai, baik dari dua orang yang mengatakan bahwa mereka ada yang saya wawancarai berangkat mengatakan bahwa mereka ada yang tahu bahwa jadi mereka ada yang bagian melakukan Jakarta itu tes PCR. Jadi mereka kemudian ada yang penumpang yang lainnya juga mengatakan bahwa mereka hanya menggunakan kemudian ada yang penumpang yang lainnya juga maksud saya mengatakan bahwa mereka hanya antigen untuk bisa berangkat untuk ke Jakarta. Maksud saya dan kemudian untuk antigen datang juga saya wawancarai mereka dari Jakarta dan ingin datang ke Provinsi Bangka Belitung juga yang datang juga saya wawancarai mereka hari ini bisa menggunakan Provinsi Bangka Belitung juga dan juga saya untuk beberapa hari ini bisa menggunakan antigen dan juga saya wawancara dari Dr. Bangun mengatakan bahwa untuk syarat antigen masih berlaku. Dr. Bangun mengatakan bahwa untuk syarat bepergian masih Jakarta atau ke Palembang tapi Bangka Belitung untuk hingga batas bepergian ke Jakarta atau ke Palembang tapi peraturan hingga batas waktu tanggal 24 surat edaran Satgas COVID-19 dan Inmendagri surat edaran surat edaran ke-11 dan perhubungan akan efektif berlaku. Jadi semua perjalanan akan menggunakan tes hubungan tanpa ada antigen. Jadi semua perjalanan akan menggunakan tes. Baik, terima kasih banyak Riki Pratama wartawan Bangka Pos atas laporan Anda. Baik, terima kasih banyak Riki Pratama wartawan Bangka Pos atas laporan wawancara untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkap juga ada wawancara dengan manajer of airport operation and service bandara di Pati Amir Erwin Adiasya. Berikut liputan and service bandara di Pati Amir Erwin Adiasya. Berikut liputannya untuk Anda. Baru besoknya baru sudah informasi PCR. Jadi ketika udah PCR baru besoknya baru dapat informasi ini. Jadi tapi cukup membantu dengan diringankannya tes. Tapi cukup membantu dengan diringankannya. Karena kan nanti juga di sana kan kita dimintai sangat membantu karena kan nanti juga itu ya di sana kan kita dimintai kalaupun nggak PCR lagi itu ya PCR antigen ya. Jadi kalaupun nggak meringankan lagi antigen ya angkatan ini meringankan beratnya di PCR ya karena selama ini karena sebenarnya beratnya harganya PCR ya selama ini kalau hanya antigen aja PCR-nya harganya lebih dari harga tiket jadi kalau hanya antigen aja ya bersyukurlah dari yang kata-katanya menyampaikan dari peraturan yang materinya menyesuaikan dari ketentuan yang terkait ya persyaratan jalanan terkait pertambangan dan di mana menyikapi dan di mana menyikapi kami terus melakukan pembaruan informasi kami akan terus melakukan pembaruan informasi mengkoordinasi. Kami kembali seusai jeda dengan informasi lainnya saudara tetap di live update. Kami kembali seusai jeda dengan informasi lainnya saudara tetap di live update. Kalau saya sendiri di unit 37 ini kalau saya sendiri di unit 37 ini yang semalam baru mulai penangkapan ada penggerbekan apa-apa ini aku nggak ngerasa itu menangkap kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dan kriteria berdarah. Jadi kita mengenal yang tidak berdarah yang tidak berdarah tandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa gitu ya. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka. Si anak kalau dijadikan sebagai tersangka. Ini kita bicara yang di luar kasus ya. Kalau dengan hujan shower. Ini kita bicara yang di luar kasus ya. Dengan hujan shower yang biasanya terjadi pada jelas awal daerah hujan dan berbahaya itu kan. Jadi mulai artinya terjadinya berbahaya itu kan lembek. Jadi nah itu mulai artinya terjadinya perlembekan. Menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan menurut saya tanah diambil memang tidak mudah.
Kalau misalnya Amerika Serikat diambil, Rasulullah mengatakan kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam 6 hari Syawal, berpuasa di 6 hari Syawal. Oke, apa kabar Mas Alex di sini strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini, kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah menggerebekkan apa-apa. Dulu aku nggak ngerti itu nangkap kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dan kriteria berdarah. Jadi kita mengenal yang tidak berdarah, yang tidak berdarah tandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan di sini urea atau di Kamboja itu ada beberapa T, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa T. Gitu ya, tukang saya baca ya, pernah baca ya. Jadi kalau gitu ya, tukang saya baca ya. Anak ini dijadikan sebagai tersangka. Kalau dijadikan sebagai tersangka, ini kita bicara yang di luar kasus ya. Dengan hujan shower, ini kita bicara yang di luar kasus ya. Dengan hujan shower yang biasanya terjadi pada jelas awal daerah hujan dan atau berbahaya itu Kak. Jadi mulai artinya terjadinya berbahaya itu Kak lembek. Jadi nah itu mulai artinya terjadinya perlembekan. Menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan menurut saya tanah diambil. Memang tidak mudah. Kalau misalnya Amerika Serikat diambil, Rasulullah mengatakan kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam 6 hari Syawal, berpuasa di 6 hari Syawal. Oke, apa kabar Mas Alex di sini strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini, kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah menggerebekkan apa-apa. Dulu aku nggak ngerti itu nangkap kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dan kriteria berdarah. Jadi kita mengenal yang tidak berdarah, yang tidak berdarah tandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan di sini urea atau di Kamboja itu ada beberapa T, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa T. Gitu ya, tukang saya baca ya, pernah baca ya. Jadi kalau gitu ya, tukang saya baca ya, pernah baca ya. Anak ini dijadikan sebagai tersangka. Kalau dijadikan sebagai tersangka, ini kita bicara yang di luar kasus ya. Dengan hujan shower, ini kita bicara yang di luar kasus ya. Dengan hujan shower yang biasanya terjadi pada jelas awal daerah hujan dan atau berbahaya itu Kak. Jadi pada fase awal ada musim bersama dengan berbahaya itu Kak. Jadi live update. Ada musim bersama dengan Sani layar das kita selanjutnya live update. Pengurus kita lanjutkan pekan Paralimpik Nasional Peparnas Pengurus besar pekan kepada tenaga volunteer dan juga LO di auditorium kepada tenaga volunteer dan juga LO pada Jumat di auditorium Universitas tidak hanya PON 20 Papua yang diselenggarakan di negeri paling timur ini. Tidak hanya PON 20 Papua yang kembali digelar di negeri paling timur ini. Ada pula Peparnas yang kembali digelar. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, telah tersambung bersama saya. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, telah tersambung bersama saya memberikan informasi lengkapnya pada Anda. Halo, Hendrik, yang akan memberikan informasi lengkapnya Nila dan juga Tribuners. Hendrik, silakan dengan laporan Anda. Ini ada berapa banyak jumlah volunteer dan juga Hendrik, silakan dengan laporan Anda. Ini ada berapa banyak jumlah volunteer dan juga Oke, terima kasih rekan Nila. Dapat saya laporkan bahwa dari hasil wawancara bersama Ketua terima kasih rekan Nila. Dapat saya laporkan bahwa dari hasil wawancara bersama Ketua ia menjelaskan atau memberitahukan kepada dia Doren Wakergua ia menjelaskan atau 1.500 orang yang dia bahwa direkrut sebanyak 1.500 orang yang 16 direkrut sebagai ini diselenggarakan di Papua pada dan tugas mereka yakni 16 yang mengawal dan membantu beberapa bidang yaitu dan tugas mereka yakni mengawal dan membantu beberapa bidang yaitu kesehatan, konsumsi, dan transportasi. Begitu rekan Nila. Mulai kapan? Untuk Peparnas sendiri, Hendrik, pertandingannya iya, rekan Nila, untuk pertandingan Peparnas sendiri akan digelar pada November. Untuk pertandingan Peparnas sendiri akan digelar pada November.
pada tanggal 2 hingga 15 November mendatang. Begitu rekan Nila. Dan dilangsungkan berapa banyak jumlah cabang olahraga yang nantinya dipertandingkan dan dilangsungkan di beberapa tempat cabur yang akan dipertandingkan sebanyak 12 cabur dan akan dipertandingkan sebanyak 12 cabur yang akan dipertandingkan yakni di dua kita bersama pada PON kemarin Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura. Namun Peparnas kali ini bersama pada PON kemarin yang dipertandingkan di kota dan Kabupaten ini begitu cabur dan dipertandingkan di kota dan Kabupaten Jayapura. Begitu rekan Nila. Baik, terima kasih banyak Hendrik Rewa Batara wartawan Tribun Papua atas sejumlah acara olahraga yang masih digelar di Papua. Terima kasih Hendrik, sekali lagi acara olahraga yang masih digelar di Papua. Terima kasih. Kita lanjutkan ke informasi lainnya, saudara jajaran Polres. Kita lanjutkan ke informasi lainnya, saudara jajaran Belawan pada Kamis petang. Mengungkap dalam paparannya Kapolres Belawan Belawan pada Kamis petang. Dalam paparannya Kapolres Belawan berinisial DI telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga berinisial DI telah ditetapkan sebagai tersangka karena peristiwa tersebut terjadi pada Selasa lalu di Jalan Yosudarso. Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan. Pelaku diduga merupakan supir truk yang kini menjadi tersangka. Pelaku diduga merupakan supir truk yang kini menjadi tersangka. Setelah nekat untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, saudara telah untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, saudara Bakara di sana yang akan saya dan kawan kepada Anda. Halo Arjuna Bakara di sana yang akan memberikan informasi kepada Anda. Halo Arjuna. Irda di studio. Baik, selamat sore Arjuna, rekan Irda di informasikan kronologis. Selamat sore Arjuna, silahkan bisa diinformasikan kronologis terjadinya peristiwa dugaan pembunuhan seperti apa oleh seorang sopir terhadap terduga pencurian di Belawan ini. Seperti apa informasinya? Yang kami pun rekan Nirda, seperti informasi yang kami kemarin sore di Mako Polresta Belawan, saat ini kemarin sore di Mako Polresta Belawan merupakan pelaku saat ini DI yang merupakan pelaku hari adalah seorang sipir ditetapkan ini yang berprofesi ini awalnya memarkirkan kendaraan ini mengambil uang jalan berjalan dari ini awalnya memarkirkan kendaraan mengambil uang jalan dari mandornya pada saat dia ambil uang jalan dan mengambil dia melihat depan truk yang bergerak-gerak lalu yang sampai 9 kayu meter yang kebetulan dulu sampai yang tidak jauh dari mobil truk yang kebetulan terletak di dia lalu naik tidak jauh dari mobil truk dan dia makin bergerak tersebut dia lalu naik 10 kali yang dikemudikannya dan peristiwa ini terjadi pada 1910 kali sekitar pukul 16 ya pada jalan Komplek Gudang Bahari sekitar pukul 16 ya di jalan di Komplek Gudang Bahari kilometer Labuhan di Kelurahan dan pada saat pukulan Labuhan ternyata ada juga satu dan pada saat pukulan ke-6 pelaku pencurian ternyata ada juga satu melihat itu yang diduga DI melarikan diri melanjutkan melihat itu pukulan hingga 4 kali terhadap melanjutkan benda bergerak tersebut pukulan hingga 4 kali terhadap sejauh ini tindak lanjut atau mungkin langkah hukum yang dilakukan oleh Polresta Belawan. Sejauh ini tindak lanjut atau mungkin langkah hukum yang dilakukan oleh Polresta Belawan menyikapi kasus ini seperti apa, Arjuna? Sampaikan ke Polresta Belawan seperti Bang sampaikan Belawan akibat dari dugaan pembunuhan ini akhirnya akibat dari dugaan angkot ini akhirnya sopir dam yang merupakan sopir dikenakan pasal 351 sopir dam tersebut dikenakan pasal 351 pertimbangan yang dilakukan oleh namun Belawan pertimbangan yang dilakukan oleh Polres Belawan karena Polres menurutnya DI menurut melaporkan harusnya Polres Belawan atau melaporkan ke Polres Belawan setelah melakukan dugaan dengan tersebut lagi DI tidak langsung melapor ke tersebut Polres seperti itu DI tidak langsung melapor ke mungkin yang sedikit menjadi sorotan Arjuna ini kan artinya sopir mungkin yang sedikit menjadi sorotan Arjuna ini kan artinya sopir melakukan penganiayaan berusaha begitu ya barang-barangnya dari pelaku melakukan penganiayaan memang ada perbedaan barang-barangnya dari kasus yang dilakukan oleh Polresta memang ada perbedaan menyikapi penanganan kasus yang dilakukan oleh Polresta Belawan menyikapi latar belakang tersebut malam kepada seperti kami saat ini saya tanyakan polisi juga mendalami dalam saat ini dan polisi juga mesti mendalami nekat melakukan
Apakah karena sudah sering menjadi korban bajing BI nekat melakukan, kemudian apakah karena sudah sering menjadi korban bajing dan kemudian yang terduga pencurian yang menjadi korban yang terduga sebelumnya sudah pernah beraksi seperti itu, sebelumnya sudah pernah beraksi seperti itu, Polres Masa Belawan dan pendalaman. Namun kan karena ini mengenakan pasal Belawan 351 terhadap BI, mengenakan pasal sudah 351 terhadap pertimbangan menghilangkan nyawa seseorang seperti itu ada. Baik ya, terima kasih banyak Arjuna atas laporan Anda. Arjuna, saudara, terima kasih banyak Arjuna atas laporan Anda. AKBP saudara juga telah Simatupang. Berikut laporannya Polres Belawan. AKBP Faisal Simatupang. Berikut laporannya untuk Anda. Kait kita melihat barang itu kait dengan bersangkutan barang itu yang sedang jual mengambil bersangkutan sebuah langsung jual kayu ya, ambil yang memang semua ada di sebuah kebetulan ada di kayu ya, yang memang semua ada di kebetulan ada di bagian terpal yang berwarna kali ini, kemudian dikorban bagian terpal yang ada satu kali ini kurang lebih sebelumnya ada salah satu orang pada saat keluar dari terpal lompat ini ada salah satu orang kemudian langsung keluar dari terpal, kemudian masih ada bagian yang bergerak dipukul lagi oleh kemudian masih ada bagian yang bergerak sehingga kemudian dipukul lagi oleh si tersangka sebanyak 4 kali. Kemudian setelah dicek ya ternyata di dalamnya kemudian setelah dicek ternyata di dalamnya masih sudah tidak ada orang lagi, kemudian dilarikan yang dalam kondisi sudah tidak ada lagi, kemudian dilarikan ke rumah sakit. Sempat dia dilakukan perawatan sebentar di rumah sakit dan kemudian menyatakan sempat dia dilakukan perawatan sebentar di rumah sakit dan kemudian menyatakan tersangka DI sudah diamankan, sudah kemudian untuk tersangka DI sudah kita amankan, sudah kita proses dan korban sudah kita lakukan perkara dan kita proses dan korban sudah kita lakukan proses berupa dan si korban sudah mendapatkan hasil meninggal dunia akibat korban tidak tumpul meninggal dunia akibat si trauma tidak tumpul jalan meninggalnya dan mengakibatkan si Bupati Citra Duwani mengungkapkan saudara terus akan menggenjot pengenalan Bupati Citra Duwani mengungkapkan saudara terus akan Bupati Citra Duwani ini menuturkan bahwa destinasi wisata di wilayah Kabupaten Kayong Utara terus digenjot untuk semakin diperkenalkan di wilayah Kabupaten Kayong Utara terus digenjot untuk semakin memperkenalkan pada masyarakat ke depannya dan juga memerankan masyarakat harus ikut serta dalam kedepannya dan juga memerankan masyarakat harus ikut serta dengan memiliki wawasan wisata di Kabupaten Kayong Utara ini dengan memiliki wawasan untuk mengetahui bagaimana informasi harus mengenal daerahnya terkait peningkatan untuk mengetahui bagaimana informasi utara ini lengkapnya telah tersambung bersama saya dan sektor wisata di Kayong Utara ini telah tersambung bersama saya dan informasinya pada Anda. Halo Jovi, Tribun Pontianak yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Jovi, apa target ke depan untuk pariwisata di Kabupaten Kayong Utara sendiri? Jovi, apa target ke depan untuk pariwisata di Kabupaten Kayong Utara sendiri? Di wilayah Kabupaten Kayong Utara, bisa saya sampaikan bahwa di wilayah Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat, Citra Duwani terus melakukan menggenjot Kabupaten Kayong Utara Citra Duwani yang ada di wilayah Kabupaten Menggenjot pengenalan destinasi wisata yang ada satu diantaranya itu destinasi wisata satu diantaranya itu ada di beberapa kecamatan seperti pantai di kecamatan itu ada di beberapa pantai Dato yang sangat terkenal di kecamatan Sukadana itu ada di kecamatan Dato yang di kecamatan Sukadana tepatnya di desa Pampang Harapan itu ada di kecamatan Sukadana tepatnya di desa Pampang Harapan dan pantai di desa Gunung Sembilan yaitu pantai Mutiara. Nah selain pantai-pantai di desa Gunung Sembilan tentunya juga ada beberapa destinasi wisata tentunya juga ada beberapa destinasi wisata pegunungan, perbukitan, mangrove di wilayah Kabupaten Kayong Utara dan pegunungan tentunya di wilayah yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Kayong Utara dan di daerah juga tentunya di wilayah berbagai macam kepulauan wisata di daerah kepulauan itu sendiri yaitu pantai-pantai yang ada seperti di wilayah Kecamatan Pulau itu pantai-pantai yang ada seperti di wilayah Kecamatan Kepulauan Tarimata seperti itu rekan Nila.
Kecamatan Kepulauan Untuk Karimata. perkembangannya saat Seperti ini itu, destinasi rekan wisata Mila. di sana sendiri seperti apa? Perkembangannya saat ini destinasi wisata Nah, di berdasarkan sana sendiri pemantauan seperti saya di apa? lapangan bahwa Jovi? perkembangan untuk berdasarkan pemantauan saya di lapangan bahwa sampai saat ini masih berjalan ya, terutama untuk di daerah wisata sampai saat ini masih berjalan ya. Kita terutama untuk di daerah-daerah pantai di masa pandemi COVID-19 tentunya tahu saat ini di masa pandemi COVID-19 destinasi wisata masih tetap dibuka. Namun kawasan destinasi wisata masih tetap dibuka ataupun mendapatkan disiplin protokol kesehatan ya. Melakukan salah satunya yaitu mendapatkan disiplin protokol pengunjung yang datang seperti salah satunya yaitu dan juga membatasi tentunya kepada datang para wisatawan yang datang untuk dan juga menerapkan tentunya kepada kesehatan para wisatawan yang datang tahu bahwa menerapkan protokol kesehatan yang berada di sekitar karena kita tahu bahwa wisata tentunya UMKM yang berada di sekitar bergerak destinasi karena di wisata tentunya harus semua bergerak ya karena di era itu menurunnya baik itu semua di sektor ekonomi down itu menurun budaya dan lain sebagainya terkhusus di sektor di wilayah Kabupaten Kayang Utara budaya dan lain sebagainya pandemi juga di wilayah ini sangat berdampak juga ya ke daerah-daerah di wilayah Provinsi Kalimantan sangat berdampak juga ya ke daerah-daerah di wilayah. Baik, terima kasih banyak wartawan Tribun Pontianak Jovi Lasta atas laporan Anda. Baik, terima kasih banyak wartawan Tribun Pontianak Jovi Lasta. Kami jeda sejenak saudara, setelah ini masih akan ada informasi lainnya yang kami jeda sejenak saudara, setelah ini masih akan ada informasi lainnya yang kami berikan kepada Anda. Tetap di Lagi Anda. Kalau saya sendiri di unit 37 ini saya sendiri di unit 37 ini yang kemarin baru mulai saya udah penggerbekan apa-apa dulu aku nggak ngerasa itu nangkap kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dan kriteria berdarah. Jadi kita mengenal yang tidak berdarah yang tidak berdarah tandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan di sini urea atau di Kamboja itu ada beberapa T, tapi kalau di urea atau di Kamboja itu ada beberapa T. Jadi kalau gitu ya, saya baca itu anak ini dijadikan sebagai tersangka. Kalau dijadikan sebagai tersangka, ini kita bicara yang di luar kasus ya. Dengan hujan shower, ini kita bicara yang di luar kasus ya. Dengan hujan shower yang biasanya terjadi pada jelas awal daerah hujan dan atau berbahaya itu kan. Jadi mulai artinya terjadinya berbahaya itu kan lembek. Jadi nah itu mulai artinya terjadinya perlembekan. Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan menurut saya tanah diambil, memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Tujuh ini yang kemarin baru mulai saya udah penggerbekan apa-apa dulu aku nggak ngerasa itu nangkap kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dan kriteria berdarah. Jadi kita mengenal yang tidak berdarah yang tidak berdarah tandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan di sini urea atau di Kamboja itu ada beberapa T, tapi kalau di urea atau di Kamboja itu ada beberapa T. Jadi kalau gitu ya, saya baca itu anak ini dijadikan sebagai tersangka. Kalau dijadikan sebagai tersangka, ini kita bicara yang di luar kasus ya. Kalau dengan hujan shower, ini kita bicara yang di luar kasus ya. Dengan hujan shower yang biasanya terjadi pada jelas awal daerah hujan dan atau berbahaya itu kan. Jadi mulai artinya terjadinya berbahaya itu kan lembek. Jadi nah itu mulai artinya terjadinya perlembekan. Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan menurut saya tanah diambil, memang tidak mudah. Kalau misalnya Amerika Serikat tanah diambil, Rasulullah mengatakan kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam 6 hari Syawal berpuasa di 6 hari Syawal. Oke, apa kabar menarik di sini strateginya? Kalau saya sendiri di unit 37 ini saya sendiri di unit 37 ini yang kemarin baru mulai saya udah penggerbekan apa-apa dulu aku nggak ngerasa itu nangkap kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dan kriteria berdarah. Jadi kita mengenal yang tidak berdarah yang tidak berdarah tandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan di sini urea atau di Kamboja itu ada beberapa
beberapa HP ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa HP. Anak ini dijadikan sebagai tersangka. Kalau dijadikan sebagai tersangka. Ini kita bicara yang di luar kasus ya. Dengan hujan shower. Ini kita bicara yang di luar kasus dengan hujan shower yang biasanya terjadi pada jelas awal daerah hujan dan berbahaya itu kan. Jadi mulai artinya terjadinya berbahaya itu kan lembek. Jadi nah itu mulai artinya terjadinya perlembekan. Menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan menurut saya tanah diambil. Memang tidak mudah. Kalau misalnya Amerika Serikat tanah diambil, Rasulullah mengatakan kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam 6 hari Syawal berpuasa di 6 hari Syawal. Oke, apa kabar Bang Arif Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini, kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang kemarin baru mulai, saya bukan gerbekan atau apa. Dulu aku nggak ngerti loh nangkap apa difteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dan difteria yang berdarah. Jadi kita mengenal yang tidak berdarah yang tidak berdarah tandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan di Korea atau di Kamboja ini tidak ke situ kali ya, tapi kalau bersama dengan Fenila Irda, Anda masih menyaksikan live update kali ini, saudara. Bersama dengan Fenila Irda, Anda masih menyaksikan live update kali ini, peringatan Maulid Nabi Muhammad. Dilanjutkan ke informasi selanjutnya, momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad seperti yang dilakukan oleh warga warga Muslim di Kuningan, Kecamatan. Hal ini seperti yang dilakukan oleh warga yang melaksanakan berbagai kegiatan sosial dan juga keagamaan, yang melaksanakan sejumlah lomba juga digelar dan juga melaksanakan sejumlah lomba juga digelar. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, bersambung bersama saya, wartawan mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, yang akan memberikan saya, wartawan Tribun Cirebon. Halo, selamat sore Ripai, yang akan memberikan informasi kepada Anda. Halo, selamat sore Ripai. Dilaksanakan sejumlah kegiatan lomba ini. Ripai, apa alasan dilaksanakan dapat saya sampaikan untuk kegiatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Kabupaten Kuningan ini memang Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Kabupaten Kuningan ini memang masyarakat Muslim di Kuningan dan kegiatan ini dilakukan masyarakat Muslim di daerah dan kegiatan ini dilakukan hampir di setiap daerah yang berada. Kemudian untuk rute pelaksanaan lomba ini kan juga ada lomba lampion. Kemudian untuk rute pelaksanaan lomba ini kan juga ada lomba lampion kan, Rifai, yang juga berkeliling. Rute pelaksanaannya kemana saja, Rifai? Muhammad SAW yang kebetulan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Awirarangan dan jemaah masjid Al-Mutakin di Kelurahan Awirarangan ini yang dilaksanakan oleh panitia. Pawai lampion ataupun lomba lampion yang diselenggarakan oleh panitia. Rute pelaksanaan kegiatan ini yang langsung dari jalur Al-Mutakin, kemudian Jalan Juanda, kemudian Jalan Jenderal Sudirman, sehingga balik lagi ke Jalan Jenderal Sudirman, sehingga balik lagi ke daerah. Selain melaksanakan lomba lampion begitu ya dalam acara peringatan Maulid Nabi ini juga ada kegiatan sosial dalam acara peringatan Maulid Nabi ini juga ada kegiatan sosial seperti apa informasinya, bagi santunan anak yatim dan warga kurang mampu, kemudian kegiatan sosial yatim dan warga kurang mampu, kemudian kegiatan sosial lainnya seperti dimeriahkan oleh lomba-lomba salawatan yang seperti oleh lakukan lomba-lomba salawatan yang diberumati oleh sekitar kawasan masjid ataupun ibu rumah tangga di sekitar begitu kawasan masjid. Oke, terima kasih banyak Rifai atas laporan Anda untuk mengetahui. Oke, terima kasih banyak Rifai atas laporan Anda untuk mengetahui wawancara dengan Ketua DKM Masjid Al-Mutakin, wartawan kami Kecamatan Kabupaten Kuningan, Kiai Cilatang Termizi. Berikut liputan Awirarangan Kecamatan Kabupaten Kuningan, Kiai Cilatang Termizi. Berikut liputannya untuk Anda. Lomba ini terutama menyambut peringatan bulan besar lomba ini, terutama menyambut yang masih ada serangkaian besok, mungkin kemudian masih ada serangkaian besok sebelumnya mungkin acara pada santunan sebelumnya ada
santunan akan dilaksanakan apa wajib masa yatim piatu. Kemudian setelah itu sorenya jam 4 ada pembacaan setelah itu sorenya jam 4 seluruh masyarakat ada pembacaan sholawat juga melibatkan seluruh masyarakat alhamdulillah. Nanti malamnya acara puncak yaitu tausiah, yang nanti malamnya acara puncak buat tausiah lengkap dan buat mungkin rangkaian lengkap yang dilaksanakan, mungkin rangkaian Hakim dalam rangka dilaksanakan Hakim dalam rangka menyambut lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Warga dan pedagang Pasar Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Warga dan pedagang Pasar Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, sudah hampir sepekan lebih tumpukan sampah mengeluhkan aroma tidak diangkut oleh petugas. Sudah hampir sepekan lebih tumpukan sampah aroma bau ini menyengat tercium dari jarak 5 sampai 10 meter. Aroma bau ini menyengat tercium dari jarak 5 sampai 10 meter. Bahkan aroma busuk sangat ini dirasakan warga rumah tangga. Aroma busuk sangat ini dirasakan. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya. Ada wartawan Tribun Sulbar lengkap untuk Anda. Halo Hasan, informasinya lebih lengkap untuk Anda. Halo Hasan, sejak kapan sampah ini tidak diangkut oleh petugas? Hasan, sejak kapan sampah ini tidak diangkut oleh petugas? Mengenai masalah sampah yang terdapat di pasar Tinambun, Kecamatan Tinambun, Kabupaten Polewali Mandar ini, Kecamatan Tinambun, Kabupaten Polewali Mandar ini, warga sudah beberapa kali mengajukan protes ke pihak warga sudah beberapa kali mengajukan protes ke pihak Kecamatan sampah ini, namun sampai sekarang belum ada respon dari sampah ini, namun sampai sekarang belum ada. Warga tidak mengetahui apa alasan sehingga petugas tidak melakukan. Warga tidak mengetahui setiap hari mereka melakukan pembayaran, padahal setiap hari mereka melakukan pembayaran itu restribusi sampah 2.000 sampai 3.000 setelah adanya keluhan dari sejumlah pedagang di Hasan, apakah sudah ada upaya? Setelah adanya keluhan dari sejumlah pedagang di Hasan, apakah sudah ada upaya dari pemerintah setempat terkait pasar di Pasar Tinambun yang dipenuhi bau sampah ini? Tepatnya hari Jumat, untuk hingga saat ini tepatnya hari Jumat pemerintah belum ada sampah masih tidak lanjut dari pihak pemerintah setempat. Sampah masih menimbulkan aroma bau busuk, bahkan beberapa yang menimbulkan pedagang bau busuk melakukan protes ini, namun tidak ada respon. Namun pedagang informasi bahwa memang sebelumnya ada pemerintah kabupaten setempat telah mengupayakan bahwa memang sebelumnya pemerintah pembuangan sementara karena telah mengupayakan memang tidak ada TPS tempat pembuangan sementara karena di kecamatan itu memang tidak ada TPS. Karena untuk membuang sampah di jam baru sampai di tepatnya di Kecamatan Desa sampai di Polewali Mandar, tepatnya di Kecamatan. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, saudara, wartawan Tribun untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, pedagang Nur Hayati berikut Hasan telah mengimbau wawancara dengan seorang pedagang. Nur Hayati berikut pertanyaan untuk Anda. Biasa ini ada bisa 1 minggu. Ya kayaknya ada. Sudah berapa hari kencang angin, Bu? Ada bisa 1 minggu, Bu. Ya kayaknya ada. Sekali ya. Kalau kencang angin, Bu, bisa bernapas. Kalau kencang angin kalau mau makan langsung pesan, ya bisa kayak pasti menjauh. Kalau mau makan langsung pesan ya. Tiap bulan bayar iuran sampah tidak? Bu, tiap bulan bayar iuran sampah tidak? Tidak tahu ya, karena kalau biasanya kalau data Mendagri tidak tahu bilang, tidak tahu ya karena apakah biasanya kita bayar. Berapa dibayar, Bu? Kalau dapat harinya kita bayar. Berapa dibayar? Kalau tiap harinya ya mungkin biasanya itu sampahnya dulu 5.000 setiap hari diangkat atau setiap minggu? Enggak. Biasanya itu sampahnya dulu beberapa setiap hari diangkat atau setiap minggu? Tapi kalau ini sudah berapa hari Bu di situ? Beberapa sampahnya itu menunggu di situ. Tapi kalau ini sudah berapa hari Bu di situ? Sampahnya itu menunggu di situ. Apa katanya sekarang sampai tidak diangkat? Ya katanya bisa apa katanya sekarang sampai tidak diangkat? Biasa pindah-pindah dari sini kalau ini kalau bau
cari tempat biasa pun nggak pindah dari sini kalau ini karena bau cari tempat lain jadi terpaksa harus bertahan Unjuk rasa dilakukan untuk 2 tahun kepemimpinan Jokowi Ma'ruf. Unjuk rasa dilakukan untuk 2 tahun kepemimpinan Jokowi Ma'ruf saudara yang mana mahasiswa seorang emak-emak kemudian keluar dari mobilnya lalu mendatangi pengunjuk rasa seorang emak-emak kemudian keluar dari mobilnya lalu mendatangi pengunjuk rasa di Jalan Sultan Alauddin Makassar macet selama 2 jam akibat unjuk rasa tutup jalan ini. Terlebih suara azan maghrib sudah berkumandang dan juga bersaut-sautan. Terlebih suara azan maghrib bagaimana informasi lebih lengkapnya bersaut-sautan. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya yang akan memberikan bersama saya Muslimin Emba wartawan Tribun Timur yang akan memberikan informasi lengkapnya pada Anda. Halo Emba. Halo Emba, silakan dengan laporan Anda. Seperti apa jalannya unjuk rasa 2 tahun Jokowi Ma'ruf di Makassar? Anda. Seperti apa jalannya unjuk rasa 2 tahun Jokowi Ma'ruf di Makassar? Ya, Kamila dan Tribuners dapat saya jelaskan bahwasannya Kamila dan Tribuners dapat saya jelaskan bahwasannya kami itu sore aksi di Prasar kemarin itu peringatan aksi di Prasar di peringatan dari 2 tahun di Jokowi di Pasar dari mulai sekitar Indonesia lainnya itu dapat di depan kampus Unismu di Jalan Sultan Alauddin di lokasi itu juga terjadi Jalan Sultan Alauddin di lokasi itu juga menghubungkan antara Kota Makassar dan Kabupaten Goa. Blokade jalan itu berlangsung kota Makassar dengan Kabupaten Goa. Blokade jalan itu berlangsung lebih kurang ke jam lamanya terus berlangsung UIN Alauddin Makassar di depan kampus tepatnya UIN Alauddin Makassar di depan kampus tepatnya 30 itu berkumpul jumlah 30 organisasi berkumpul yang juga melakukan blokade jalan organisasi ada di depan Unismu yang juga melakukan blokade ini namun dari depan Gubernur Makassar ini di depan kampung ini dua ruas jalan ditutup full Makassar ini memalang full truk kontainer dua ruas jalan ditutup full dengan dari organisasi mana saja sejumlah demonstran ini Emba? Ya, dari pantauan di lokasi organisasi yang terlibat dalam dari pantauan di lokasi ini organisasi yang pertama terlibat dalam himpunan blokade jalan cabang Dua Raya, terus ada dari himpunan mahasiswa Islam cabang Dua Raya, terus yaitu Kamri dan beberapa aliansi lainnya juga ada dari yaitu Kamri dan beberapa aliansi lainnya juga ada dari Fakultas. Kemudian untuk tuntutan dari sejumlah demonstran ini untuk 2 tahun Jokowi Ma'ruf Amin seperti apa? Sendiri itu seputaran dengan untuk kinerja Jokowi diantaranya adalah seputaran dengan kinerja Jokowi diantaranya adalah yang oleh pengunjuk rasa yang terhadap undang-undang Omnibus Law yang oleh kerja pengunjuk rasa diminta untuk undang-undang itu segera dicabut dan kemudian diminta terkait undang-undang itu segera dicabut kemudian terkait dianggap belum penegakan hukum di masyarakat kemudian belum maksimal penerapannya di masyarakat kemudian represif aparat kasus juga disuarakan dalam tindakan represif aparat dari informasi juga disuarakan dalam unjuk rasa yang berlangsung namun hingga malam informasi bilang di depan rasa yang berlangsung hingga malam sempat diprotes seorang di depan kampus ini ibu-ibu yang sempat kesal lantaran terjemaah macet lebih kurang 2 jam di kesal lantaran mendatangi lebih kurang 2 jam di mobilnya masa yang sementara berorasi lantaran suara azan yang sementara berorasi masuk waktu maghrib namun orasi tetap saja dilanjutkan namun aksi protes itu tidak namun micu adanya tetap saja dilanjutkan berarti karena aksi protes itu tidak diredam oleh adanya pihak mahasiswa sendiri berarti karena cepat diredam oleh pihak mahasiswa. Terima kasih banyak wartawan Tribun Timur Muslimin Emba atas laporan Anda. Terima kasih banyak wartawan Tribun Timur Muslimin Emba. Informasi tadi saudara sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini. Informasi tadi saudara sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kanal YouTube dan jangan lupa untuk terus menyaksikan live update. Masih di tengah pandemi kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Kami terus mengingatkan Anda beserta kru yang bertugas pamit undur diri dimanapun Anda berada. Sampai jumpa. Senila Irda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Subscribe dan share ya. Jangan lupa like,
subscribe dan share ya.